Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Hari ini kita akan menikmati firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Bapak Ibu bisa membaca seluruh cerita dari firman Tuhan ini karena firman Tuhan ini luar biasa Bapak Ibu ya, dan tentu ada berkat besar ketika kita menikmati keseluruhan firman Tuhan. Saya membacakan ayat 13 dan Bapak Ibu bisa mengikutinya. Kisah Para Rasul 19 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberi katakan oleh Paulus. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya memberikan judul nama Yesus, ya, nama yang kita kenal, nama yang kita sembah, nama yang kita imani untuk kehidupan kita, dan seterusnya di dalam nama Yesus kita juga memperoleh keselamatan yang kekal. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dalam belahan dunia ini, dalam setiap suku atau daerah tertentu, bahkan banyak Bapak Ibu Saudara, setiap pemberian nama biasanya mewakili pesan atau kerinduan dari si pemberi nama. Kalau dia kakek nenek yang memberi nama atau orang tua yang memberi nama, tentu ada terkandung suatu harapan bagi orang yang beri nama kepada nama tersebut. Dan nama Yesus ini adalah nama yang juga nama yang berkuasa, nama yang bukan sembarang nama. Nama Allah yang berkuasa di bumi, di sorga. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan belajar ya dari Kisah Para Rasul 19 ayat 13 ini, suatu peristiwa yang juga tidak kalah penting untuk kita pelajari, bahwa di mana ada sekelompok orang tukang jampi Yahudi mencoba menggunakan nama Yesus untuk mengusir roh jahat dikatakan. Tetapi mereka melakukannya tanpa iman dan tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan. Mereka melakukannya tanpa iman dan juga pengenalan pribadi atau hubungan pribadi mereka dengan Tuhan. Dikatakan mereka ini orang-orang yang tidak mengenal atau punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, pengenalan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, karena memang mereka adalah gerombolan atau kumpulan tukang jampi. Dikatakan peristiwa ini menjadi peringatan keras bahwa nama Yesus bukanlah jimat, melainkan otoritas ilahi yang hanya bekerja melalui relasi sejati dan iman yang hidup di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu bisa membaca ya ayat 13 sampai ayat 20. Yang pertama yang kita pelajari dari anak-anak Skewa ini Bapak Ibu Saudara, dari kelompok tukang jampi Yahudi yang mencoba menggunakan nama Yesus tanpa ada hubungan pribadi dengan Yesus. Yang pertama kita belajar bahwa nama Yesus bukan mantra yang kosong yang bisa kita pergunakan dengan semena-mena. Nama Yesus bukan mantra yang kosong yang dapat kita gunakan sewaktu-waktu, semau kita, tanpa kita memiliki hubungan pribadi dengan nama tersebut, dengan pribadi tersebut. Nama Yesus, nama yang berkuasa, pribadi, yang ilahi. Dan dikatakan bahwa beberapa tukang jampi Yahudi mencoba menyebut nama Yesus seperti menyebut jampi atau sihir. Mereka berkata, aku menyumpahi engkau demi Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengenal Yesus secara pribadi Bapak Ibu Saudara ya, karena berkata yang diberitakan oleh Paulus. Kalau mereka mengenal Yesus secara pribadi, tidak perlu menggunakan yang diberitakan oleh Paulus. Tapi mereka berkata demi Yesus yang diberitakan oleh Paulus ya. Di sini kita melihat mereka tidak mengenal Yesus secara pribadi, mereka hanya mendengar tentang Dia dari Paulus dan mencoba meniru kuasa tanpa sumbernya. Mereka hanya meniru, tapi mereka tidak mengenal sumbernya, tidak bergaul dengan sumbernya, bahkan mereka tidak percaya kepada pribadi yang memiliki nama tersebut. Dan beberapa banyak orang Kristen pada hari-hari ini Bapak Ibu Saudara juga menyebut nama Yesus tanpa mengenalnya, hanya tahu tapi tidak mengerti siapa Yesus. Mengenal dan mengerti itu mengandung arti yang berbeda.
Ya, ketika kita mengenal tapi tidak mengerti pribadinya, artinya kita belum mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Sehingga banyak orang Kristen juga menggunakan nama Yesus ini tanpa mengetahui nama tersebut dengan benar. Mereka mungkin tahu Yesus dari gereja, dari orang tua, dari pribadi yang lain atau karena budaya, tapi tidak memiliki relasi pribadi dengan Yesus. Mereka berdoa dalam nama Yesus, tetapi tidak pernah memiliki atau menyerahkan diri mereka kepada Dia, kepada Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada satu ilustrasi bagi kita tentang seorang yang memakai seragam polisi. Ya, tentu memakai seragam polisi dan mengira bahwa ia akan menangkap penjahat, tapi Bapak Ibu, ketika kita berpura-pura menjadi seorang polisi dengan mengenakan seragam polisi dan kita bermaksud untuk dapat menangkap seorang penjahat, ya kita akan menggunakan seragam polisi itu dengan kain biasa saja. Kita tidak punya otoritas, kita tidak punya kuasa, kita tidak cukup tahu bagaimana cara kerja polisi, sama dengan kepalsuan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perlu pengenalan atau hubungan pribadi dengan Yesus. Sehingga kita tahu kuasanya, kita bisa mempergunakan namanya dengan tepat dan benar. Tidak sembarangan menggunakan nama Yesus. Yang kedua yang kita pelajari dari peristiwa tukang jampi ini, iman yang asli menghasilkan kuasa yang nyata. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Bahwa iman yang asli itu menghasilkan kuasa yang nyata. Kita juga dapat belajar dari pribadi Rasul Paulus. Dari pribadi Rasul Paulus yang menggunakan nama Yesus. Dalam kisah ini ya tukang jampi itu akhirnya dipermalukan Bapak Ibu Saudara ya. Mereka melihat Rasul Paulus bisa melakukan mujizat dengan menggunakan nama Yesus. Tapi tidak demikian dengan tukang jampi. Pada ayat-ayat berikut dikatakan bahwa tukang-tukang jampi ini dipermalukan. Roh jahat menjawab kepada mereka, Yesus aku kenal dan Paulus aku tahu. Tetapi kamu, siapa kamu? Kata roh jahat tersebut. Dan mereka diserang serta dipermalukan, digagahi firman Tuhan katakan di ayatnya yang berikut. Dipermalukan, mereka pulang dengan tanpa pakaian, dengan luka-luka karena dicabik-cabik oleh orang yang ada dalam rumah itu yang dikuasai oleh roh jahat. Nah Bapak Ibu, orang yang menggunakan nama Yesus hanya dapat dipermalukan karena tidak mengandung kuasa apapun. Dia tidak percaya kepada Yesus tapi menggunakan nama Yesus, hanya mencontoh. Ya ini namanya kepura-puraan, tidak akan menghasilkan buah yang maksimal ataupun apa yang dia harapkan tidak akan dapat dia nikmati dalam kehidupannya. Meskipun kita orang yang kategorinya aku anak Tuhan, tapi kalau kita tidak kenal pribadinya, kita sembarang menggunakan nama Yesus, itu pun tidak berkenan. Nah di dalam hal ini Bapak Ibu, ketika tukang-tukang jampi itu dipermalukan, ini juga menunjukkan bahwa kuasa rohani tidak bisa dipalsukan. Iblis tahu siapa yang benar-benar milik Kristus, siapa yang benar-benar percaya kepada Kristus, dan siapa yang hanya berpura-pura percaya, mengakui Kristus tapi tidak dari dalam hatinya, hanya mulutnya yang berkata. Dan kita tidak bisa menyembunyikan kehidupan rohani kita yang kosong. Dunia mengenal kehidupan kita dan kita tidak dapat menyembunyikan itu karena dunia dalam dunia ini ya dunia roh tahu siapa yang berjalan dengan Kristus. Dan kalau kita hidup di dalam dosa, dalam kemunafikan, hanya menjadikan Yesus sebagai simbol, sebagai topeng kehidupan kita, topeng yang menutup kejahatan kita, ya kita bilang kita anak Yesus, tapi di belakang, di luar orang lain yang orang tidak tahu kita melakukan berbagai dosa. Nah, kita akan kehilangan kuasa dan bahkan jadi sasaran tawanan musuh kita. Kita akan tertawan seperti tukang jampi tadi. Mereka digagahi, mereka pulang dengan dipermalukan. Bukan lagi mendapatkan mujizat dari nama Yesus yang mereka pergunakan dengan semena-mena. Dan yang berikut Bapak Ibu ya, yang kita pelajari dari peristiwa ini, nama Yesus adalah otoritas bagi mereka yang hidup di dalam Dia. Nama Yesus adalah memberikan kuasa bagi orang-orang yang hidup di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebaliknya Bapak Ibu, kita melihat kehidupan Paulus ya. Ketika Paulus mengusir roh jahat itu pergi. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Ada hasil yang nyata dari buah pelayanan
Paulus. Kenapa? Karena Paulus hidup dalam ketaatan dan relasi yang intim dengan Kristus. Oleh karena itu kita perlu hidup dalam ketaatan dan memiliki relasi yang intim dengan Kristus. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa, kalau kita ada dalam Kristus, apa yang kita minta dalam doa, kita akan terima, firman Tuhan katakan. Haleluya, amin Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita menghidupi Kristus. Kristus kita hadirkan dalam kehidupan kita karena janjinya apa yang kita minta itu kita terima Bapak Ibu Saudara. Tentu dengan iman dan juga kesabaran Bapak Ibu Saudara ya. Dengan terus penuh pengharapan di dalam Dia. Oleh karena itu nama Yesus bekerja dalam iman yang sejati, bukan formalitas saja. Dan kemenangan terjadi ketika nama Yesus dihormati. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menghormati nama Yesus. Dia nama yang mulia, nama yang agung, nama yang berkuasa. Jadi kita tidak boleh menggunakannya semena-mena. Nah, dari kisah ini Bapak Ibu diakhiri dengan kemenangan Injil ya. Di ayatnya yang ke-17 dikatakan, hal itu diketahui semua orang Yahudi dan Yunani yang diam di Efesus, maka ketakutanlah mereka semua dan nama Tuhan Yesus makin dimuliakan. Tuhan memutar peristiwa ini yang memalukan menjadi kesaksian kuasa dan kemurnian Injil pada waktu itu. Dan nama Yesus bukan untuk dipermainkan, tetapi untuk dihormati, diimani, dan dihidupi dalam kehidupan kita masing-masing. Dan sebagai kesimpulan dan aplikasi dari nama Yesus dan peristiwa ahli-ahli jampi tadi, Bapak Ibu mari kenali Yesus secara pribadi. Bukan hanya dari cerita orang lain, tapi biarlah kita merasakan Dia secara pribadi sehingga kita merasakan kuasanya dalam kehidupan kita. Doa kita juga ada kuasa, ketika kita menggunakan nama Yesus ada kuasa. Dan jangan jadikan iman sebagai formalitas, tapi jadikan Yesus sebagai pusat hidup kita Bapak Ibu Saudara. Pusat hidupmu, pusat hidup kita bersama. Kuasa sejati datang dari hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Oleh karena itu, biarlah kebenaran itu menghidupkan kita dan kekudusan itu menjadi pilihan hidup kita untuk menghindarkan diri kita ini dari berbagai dosa. Dan nama Yesus bukan jimat Bapak Ibu Saudara, tetapi lambang otoritas ilahi bagi orang yang percaya kepadanya dan orang yang mengasihinya. Siapakah orang yang percaya dan mengasihinya? Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Mari kita terus mengasihi dan percaya kepada nama Yesus, dan tentunya nama itu akan berkuasa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami memiliki pribadi-Mu Yesus, dan kami percaya ketika kami menghormati nama-Mu, kami beriman kepada Engkau Tuhan Yesus. Ketika kami mempergunakan nama Yesus, kami mau belajar untuk tidak semena-mena Tuhan, tetapi kami mempergunakan nama-Mu dengan cara yang benar dan tepat. Karena ada kuasa yang mengalir, ada kuasa yang terjadi, ada mujizat yang terjadi. Ketika kami memperkatakan nama Yesus, pertolongan akan terjadi. Oleh karena itu, bawa kami untuk terus mengangkat tangan kami, menaruh pengharapan kami hanya kepada nama Yesus yang berkuasa. Hanya pada Allah saja kiranya keluarga GPD El Shaddai Magelang tenang. Sebab daripadanya lah harapan keluarga GPD El Shaddai Magelang. Hanya Dialah gunung batu, keselamatan dan kota benteng keluarga GPD El Shaddai Magelang tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaan, gunung batu kekuatan, tempat perlindungan keluarga GPD El Shaddai Magelang ialah Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.